tua itu paling nggak suka dinasehat-nasehatin ya. Ya tapi kamu jangan pulang dong. Ah, udahlah. Dani. Fatma, awas aja loh. Astagfirullahaladzim. Mayang, kamu kenapa? Benci tau gak sama kamu? Karena kamu dan itu marah sama aku. Mayang, ibu ngelakuin semua buat kebaikan kamu. Kamu tuh bukan siapa-siapa aku ya, jadi jangan so nasihatin aku. Kalau kamu emang perempuan baik-baik, kamu tuh gak mungkin nikahin laki-laki yang udah beristri. Mayang, udah ya. Kamu keluar dulu biar ibu yang bicara sama Fatma. Tega sekali kamu, Mbak. Kamu kenapa mengajarkan Mayang seperti itu? Heh, siapa yang ngajarin? Kamu juga sih, sok kepedean. Udahlah, mulai sekarang kamu urus aja urusan masing-masing. Ngerti kamu? Dan ingat ya, kamu udah ngambil suami aku. Tapi kamu gak akan pernah bisa mengambil kehidupan aku sama Mayang. Apalagi sampai kamu ngambil bagian harta aku. Ingat. Dan sekali lagi ya, kalau sampai Mayang tahu siapa ibu kandung sebenarnya, siap-siap kamu angkat kaki kamu dari sini. Kenapa belakangan ini aku suka sakit kepala seperti ini, Allah? Mayang, kamu mau kemana, nak? Mayang mau ketemu sama Dani. Ngapain sih? Nanti dia kan kesini juga. Gak mungkin, Bu. Dani itu lagi marah sama Mayang. Gara-gara perempuan itu tuh. Sayang, dengar kata ibu ya. Laki-laki itu gak perlu kamu kejar. Dani gak akan kemana-mana kok. Lagian aneh deh. Kenapa sih ibu ngebiarin perempuan itu nikah sama ayah? Sayang, itu bukan salah ibu. Itu jelas-jelas salah mendiang nenek kamu. Ini loh, nenek kamu tuh punya janji sama orang tuanya Fatma. Janji apa? Zaman dulu, nenek kamu tuh punya janji kalau mereka sama-sama dewasa, mereka akan dijodohkan. Tapi pada kenyataannya kan ayah kamu tuh menikah duluan sama ibu. Tapi ya karena terlanjur janji, nenek kamu harus tepatin. Takut kena sial katanya nanti. Ayah juga mau aja. Kolot banget sih. Yaudah deh, Mayang mau ketemu sama Dani ya. Ya udah, kamu hati-hati ya. Hati. Aku senang melihat penderitaan kamu, Fatma. Aku balasnya dengan anak kandung kamu sendiri. Rasain kamu. Astagfirullahaladzim. Jadi ternyata saya terkena kanker getah bening, Dok. Iya, Bu. Jadi hidup saya udah gak lama, Dok. Saya nggak bisa bilang begitu, Bu. Karena hidup dan mati itu adalah kuasa Allah, Bu. Mayang, aku janji aku gak bakal ninggalin kamu. Tapi aku punya satu syarat. Aku gak mau tahu, Mayang. Gimana pun cara kamu ngusir orang sok suci itu. Karena sampai kapanpun aku gak bakal main ke rumah kamu ketika Bu Fatma masih ada. Kamu pikirin itu. Ya Allah, aku harus bertahan di dalam rumah ini. Walaupun itu menyakitkan hati hamba. Hamba harus selalu bisa menjaga anak hamba di sini. Di sisa umur hamba. Kuatkanlah hamba ya Allah. Bu Fatma! Bu Fatma! Ngapain aja sih di kamar? Iya Mayang, maaf ibu belum sempat bikinin kamu makanan. Dari tadi ngapain aja sih di kamar? Ingat ya Bu Fatma, selama ayah nggak ada di rumah, Bu Fatma bukan siapa-siapa. Jadi jangan sok merasa tuan rumah di sini. Yaudah sana masakin makanan. Ibu ikhlas ngelayanin kamu, Nak. Ibu akan lakuin apapun buat kamu. Kok masih bengong aja sih? Buruan, lapar nih. Iya, iya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kok kamu pulang nggak bilang-bilang? Iya dadakan. Tapi kamu sakit, nah? Ya Allah, pengen sekali rasanya aku terus terang sama Mas Rasid soal penyakitku. Tapi aku gak mau. Aku gak mau akhirnya jadi beban buat Mas Rasid. Fatma, kalau kamu sakit, ya udah kamu istirahat aja. Nanti biar Utami urus. Nggak usah Mas. Bener. Udahlah Mas, kamu masih ingat kan kalau kita masih punya perjanjian? Aku nggak mau sampai Mayang tahu. Jadi kamu nggak usah buat sesuatu sampai Mayang tuh curiga. Soalnya ini satu-satunya cara supaya aku tetap bisa dekat sama Mayang. Begitu ya, kamu dengerin ibu ya sayang. Assalamualaikum. Ayah? Loh, kok kamu pulang nggak bilang-bilang sih Mas? Iya, ngedadak. Mayang, kamu ke dapur Gi, bantu ibu kamu masak. Mas, itu bukan ibunya deh. Iya, maksud aku, Fatma kan istri aku juga. Jadi dia panggil ibu juga. Ya, tapi kan beda ya, ibu kandung sama ibu tiri. Ya udah deh, aku lapar. Mas, awas ya sampai kamu keceplosan kayak gitu lagi depan Mayang. Iya. Aku sebentar kok di sini. Besok aku harus pergi ke Sulawesi. Ada urusan di sana. Bagus deh, biar aku sama Maya bebas nanya si Fatma. Tapi aku di Sulawesi nggak lama kok. Karena aku bisa serahin urusannya ke orang lain. Jadi aku bisa via telepon dari sini. Aduh, kalau dia lama di sini, aku nggak bisa nanya si Fatma lagi. Ya udah deh, aku ke dapur dulu bikinin kopi buat kamu. Lama banget sih masaknya. Oh ya, Bu Fatma, jangan ngomong aneh-aneh soal Dani ke ayah ya. Iya, tapi Tapi apa? Bu Fatma tahu kan, aku nggak pernah main-main. saya ini cuma pengen kamu bisa dapetin laki-laki yang terbaik buat kamu. Yang bisa jadi imam buat kamu dan bisa nuntun kamu ke jalan Allah. Udah deh, bisa ceramah. Ingat ya, jangan pernah ngatur aku soal apapun. Kamu tuh bukan ibu aku. Udah cepetan masaknya, lapar nih.